Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam semua warga kerajaan dari City of Love. Saya bersuka cita bisa berjumpa kembali melalui lewat Zoom pada saat ini. Dan kita akan membahas bersama-sama tema yang diberikan oleh Bapak Gembala Senior, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Roto Raharjo. Tema tahunan yaitu tentang bangkit dan menjadi pemenang ya. Saya ubah sedikit, bangkit hai umat pemenang ya. Karena setiap kita di dalam Kristus memang bahkan disebut we are more than conqueror. Kita ini lebih daripada pemenang. Seperti yang dikatakan Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tapi ayat mendasari kita adalah ayat Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-14. Itu ayat yang menjadi tema tahunan dari Jemaat City of Love tentunya. Ya, saya akan bacakan dan mungkin kita bisa bersama-sama mengucapkannya dari tempat kita masing-masing walaupun dalam posisi mic-nya dimatikan, di mute ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam kehidupannya. Ingat baik-baik ya. Ada 5 kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Nah, saya melihat Efesus pasal 5 ayat 14 ini dari perspektif dalam bahasa yang digunakan, khususnya bahasa bangkit dalam bahasa Yunani, ini adalah anistemi. Kata anistemi itu ternyata bukan cuma sekedar bangkit ataupun bangun, sama ya kata ini anistemi, tapi ada makna-makna rohani yang perlu kita pelajari bersama-sama dan biarlah ini menjadi kekuatan baru, menjadi sebuah pemahaman yang baru, kebenaran yang bisa memerdekakan setiap kita. Ya, dikatakan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kata bangkit di situ bahasa Yunani adalah anistemi. Ada beberapa arti. Yang pertama, anistemi itu adalah bangkit dalam kedudukan rohani yang lebih tinggi. Ya, artinya bangkit itu mencapai kedudukan rohani yang lebih tinggi. Nah, ini dia. Ya, dan inilah yang diamanatkan oleh firman Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan kita mengalami bertumbuh. Ya, mulai dari yang disebut bayi rohani, nepios, lalu kanak-kanak, teknon, sampai kepada huyos, dewasa, bahkan pater, ya, menjadi bapak, dan lebih lagi saudaraku, yaitu apa yang disebut dengan keserupaan dengan Kristus. Ini yang menjadi tujuan utama hidup kita. Tuhan menginginkan semua kita bangkit untuk bertumbuh secara rohani kita. Ya, karena pertumbuhan rohani itu begitu penting. Dan ini akan menentukan pembentukan karakter dalam setiap kita. Karena goal utamanya kita adalah bukan menjadi kaya, bukan menjadi terkenal. Nggak ada salahnya ya jadi kaya, jadi terkenal kalau disertai dengan kerja keras dan tentunya dengan jalan yang benar. Tapi tujuan utama hidup setiap kita harus diingat adalah kita diciptakan supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. To be like Jesus. Nah, makanya ukuran yang luar biasa adalah keserupaan dengan Kristus. Ini yang Tuhan inginkan pada setiap kita. Kita nggak boleh stagnasi di satu poin, satu titik. Stagnasi aja itu sebetulnya sudah kemunduran. Apalagi kita pasif. Itu betapa terjadi kemunduran yang ada. Dan kita mau hari-hari ini Anda pasti sudah dengar bagaimana ada kebangunan rohani hebat di Asbury yang ada di Asbury University di Kentucky yang mulai sekarang merambat ke beberapa universitas-universitas yang lainnya termasuk Lee University yang ada di Tennessee. Ini fenomenal ya, ibadah
Mereka dari chapel biasa, doa biasa, lalu kemudian timbul rasa haus, rasa lapar yang luar biasa, sehingga akhirnya terus itu dari berhari-hari terjadi kebangunan yang luar biasa, dan itu sampai universitas-universitas yang lainnya tuh datang. Ya, wow, kenapa ya? Pertanyaan besar, kok Tuhan melawat universitas-universitas? Disitulah sebetulnya universitas itu tempat di mana kalau di Amerika ini ya, banyak sebetulnya Kristus itu kebenaran tentang Kristus itu dihianati, dikerdilkan. Contoh kalau Anda pergi ke Harvard University di Boston, itu kan di John Harvard yang mendirikan, ya. Dan itu ada, dia seorang hamba Tuhan. Permulaannya Harvard ini sekolah teologi, saudara ya. Tapi dalam perkembangannya kemudian kan jadi universitas karena ada fakultas-fakultas yang lainnya. Pertama dimulai dengan dasar-dasar pemahaman yang takut akan Tuhan. Tapi saudaraku, hari ini kita lihat itu universitas ateis betul ya. Banyak orang-orang ke sana, belajar di sana, malah profesor-profesornya menekankan bahwa tidak ada Tuhan dan sebagainya. Universitas seringkali menjadi tempat di mana firman Tuhan dikerdilkan. Tapi ini lawatan terjadi. Saya percaya kita harus membuka hati. Ya, saya senang kalau City of Love ada doa tadi, ada pujian ya. Mungkin buat beberapa orang ngapain lama-lama, enggak loh. Kalau Anda lapar haus akan kebenaran, Anda akan dipuaskan. Makanya kita mesti memiliki hasrat passion, holy passion yang kuat. Supaya lawatan itu terjadi. Ya, supaya Tuhan mengintervensi segala sesuatunya, akan ada perubahan radikal. Dan yang luar biasa adalah kita akan mengalami kebangkitan mencapai kedudukan rohani yang lebih tinggi. Nah, tentunya ini lewat proses dong. Ya, Tuhan akan membentuk karakter kita. Ya, kalau kita minta supaya Tuhan beri aku hati yang mengasihi, pasti nanti Tuhan izinkan ketemu orang-orang yang membenci kita. Ya kan? Kalau kita, itulah proses pembentukan, bahwa Yesaya 43 berkata bahwa umat yang telah kubentuk akan memberitakan kemasyuranku. Bahasa aslinya katakan umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Cintailah proses. Karena dengan proses itu membawa kita bangkit untuk kedudukan yang lebih tinggi. Jangan pernah menentang proses. Jangan menengking proses. Ya, Rasul Paulus seorang rasul yang hebat, oleh sapu tangannya saja orang sakit bisa sembuh. Setan bisa lari. Ya. Aduh. Dia doa buat orang mati bangkit. Itu Rasul Paulus. Tapi satu kali Tuhan izinkan dia mengalami ada duri dalam daging. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 12 itu ya. Bagaimana dia berkata, 3 kali aku berdoa supaya utusan iblis itu lalu dari hadapanku. Utusan iblis yang menggocok aku. Para sarjana-sarjana teologi mempercayai bahwa utusan iblis itu adalah sakit penyakit. Seperti kanker atau penyakit yang mematikan yang lainnya. Tapi Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus diizinkan diproses berat oleh Tuhan. Tapi kuasa Tuhan sempurna dalam hidupnya. Jangan menolak proses. Dan saya percaya justru proses itu membangkitkan kita menuju kedewasaan. Ingat waktu kecil ada yang istilah disebut demam pertumbuhan. Ya, waduh, anak saya demam, apalagi anak pertama, cemas, tapi dokter bilang, oh biasa, ini mau tumbuh gigi, oh biasa, ini anaknya mau tambah tinggi, ya, demam pertumbuhan. Ya, nah kita izinkan Tuhan proses, ya, maka membawa kita bangkit untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, yaitu pada tujuan utama kenapa kita diciptakan, supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh
hidupku. Ada ungkapan bahasa Inggris berkata, the main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang utama adalah tetap menjaga yang utama, tetap utama. Yang utama dalam hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Dan untuk itu kita harus bangkit sekarang dari segala kemalasan, dari segala keogah-ogahan, dari segala sikap pasif, ya pesimis, bangkit, mulai bangkitkan kesadaran baru untuk supaya rohani kita bertumbuh serupa seperti Kristus. Anistemi itu kata bangkit. Lalu kemudian kata bangkit yang berikutnya dalam Efesus 5 ayat 14 tersebut adalah pindah posisi. Ya saya suka ini pindah posisi, bukan pindah gereja ya, pindah posisi. Apa maksudnya pindah posisi? Posisi dari dulu yang dikuasai kerajaan kegelapan, sekarang dikuasai oleh kerajaan terang. Posisi yang dulu dikuasai kerajaan iblis, sekarang pada kerajaan Allah tentunya. Posisi yang dulu gaya hidup agamawi yang mematikan, sekarang posisi dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita menghidupi perspektif kerajaan. Ini penting sekali. Ya, makanya semua kita harus diawali dengan kehidupan yang disebut bertobat. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 17, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Nah, kata bertobat itu bahasa Inggrisnya sederhana kan? Repent. Repent. Saya tinggal di apartemen lantai 30 sekarang ya. Nah, lebih tinggi lagi di atas saya sana masih ada 6 lantai itu penthouse. Tempat tertinggi itu penthouse. Jadi apa artinya repent? Repent itu repent. Dikembalikan ke kedudukan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ya, makanya kalau ingin mencapai kedewasaan rohani harus melangkah awal kehidupan yang repent, bertobat itu dibawa kembali. Orang bertobat itu bukan tambah susah. Orang bertobat itu bukan nanti aku nggak boleh ini, nggak boleh itu, aku dibatasi ini. Aduh ngapain? Mumpung masih muda, aku mau nikmati masa mudaku, aku feel pengen bebas. No. Kalau kita bertobat tuh repent. Ya, dikembalikan kedudukan yang lebih tinggi, bahkan tertinggi yang seperti Tuhan inginkan terjadi dalam hidup setiap kita. Sebab itu kita mesti beralih dari perspektif agama yang mematikan kepada perspektif prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya, maksudnya apa? Nah, kalau bicara tentang kerajaan Allah kan bicara pemerintahan Kristus yang nyata dalam hidup kita, di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Kita hidup dalam sistem pemerintahan yang mengawasi, ya, yang terus melihat keberadaan kita apapun. Bukan cuma waktu ibadah seperti ini kita kelihatan rohani, waktu ke gereja kita kelihatan rohani. Tapi berapa banyak orang waktu doing business mereka tidak berprinsip firman Tuhan lagi. Ada yang berkata begini, do not talk in my office, do not talk about Jesus in my office, because according to me, business is business. Waduh, saudaraku ya. Repot. Yesus dipisahkan. Ada orang-orang tertentu yang saudaraku memang dia pikir Yesus itu cuma urusan rohani. Itu betul-betul pola pikir Yunani. Yunani memisahkan sekuler dengan rohani. Tapi pola pikir Ibrani itu justru saudaraku yang dikasih Tuhan, antara sekuler rohani itu satu. Makanya kita harus melihat Tuhan itu penguasa. Pemerintahannya itu bukan cuma berlaku di urusan-urusan kegerejaan, pelayanan, tapi juga di bisnis kita. Our God is the Lord of marketplace. Dia penguasa dunia perniagaan, perbisnisan. Dia penguasa di dunia perpolitikan. Dia penguasa di segala hal. Mari kita ketahui bahwa pemerintahannya ada di mana-mana. Nah, perspektif kerajaan ini penting. Kalau enggak kita jadi orang Kristen munafik. Ya. Makanya lagu ini penting buat orang-orang yang suka di gereja. Ada yang bilang begini, banyak orang Kristen Pak, hari Senin sampai Sabtu bohongin orang. Hari Minggu bohongin Tuhan Pak. Astaga saudaraku ya. Aduh capek deh seperti itu ya. Kenapa? Ya saudaraku, sebab dia memisahkan antara sekuler dengan rohani. Mari Tuhan Yesus Kristus jadikan raja. Pemerintahannya di seluruh aspek pikiran,
aspek perasaan, aspek kehendak kita. Ya, kok Pak Roni selalu tekankan prinsip kerajaan nih? Saya kasih bukti saja ya. Perspektif kerajaan ini penting. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dalam Kejadian 1 baru ayat pertama, nanti kita ketemu bahwa narasi yang dibangun Alkitab memperkenalkan Tuhan itu ternyata bukan sebagai kasih. Allah itu kasih. Walaupun memang Tuhan itu, Allah itu kasih itu alfa omega, kekal. Tapi narasi awal yang dibangun Alkitab memperkenalkan Tuhan kepada manusia itu sesungguhnya Tuhan sebagai raja. Kok bisa saya tahu? Ini dia. Pak Tim karena belajar di sekolah Alkitab pasti tahu. Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and earth. Tapi bahasa Ibraninya lain kan. Beresit bara Elohim et Hashamayim ve et haares. Itu bahasa Ibraninya. Pada mulanya bahasa Ibraninya beresit. Jadi bukan cuma pada mulanya artinya, tapi dalam bahasa Ibrani beresit itu yang utama, yang terutama. Tapi juga arti berikutnya kerajaan yang kekal. Wow, kalau ada kerajaan yang kekal berarti ada rajanya kan? Jadi kalau orang berbahasa Ibrani, orang Israel misalnya, baru ketemu Kejadian 1 ayat 1, mereka sudah bisa tahu bahwa Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia sebagai raja. Makanya Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk sekedar menyelamatkan kita, bukan untuk membuat agama baru. Yesus datang untuk menegakkan kembali supaya kerajaan Allah dapat nyata, pemerintahan Allah nyata dalam hidup setiap kita. Makanya dia ngajar doa, let your kingdom come and your will be done. Di mana? On earth as it is in heaven. Ya, ayo kita sadari. Ya, mari kita berpindah posisi, bangkit, anistemi, pindah dari gaya hidup agamawi yang mematikan, tapi kepada gaya prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tak akan ada. Kalau orang dalam sadar pemerintahan Kristus ada di mana-mana, artinya there is no space. There is no space for sin anymore. Gak ada ruang bagi dosa lagi. Karena pemerintahnya di mana-mana. Sebab itu mari kuasai pikiran kita. Taklukkan pikiran kita seperti 2 Korintus 5b. Paulus berkata, aku menawar setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Makanya kita mesti belajar selaraskan pikiran kita. Diselaraskan dengan firman Tuhan, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Selaraskan perasaan kita, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Selaraskan kehendak pribadi kita, diselaraskan senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu butuh latihan, disiplin, komitmen tiap hari. Penyelarasan demi penyelarasan. Ini perlu. Nah, makanya perlu ada perintah bangkit tadi, anistemi. Kita pindah posisi ya. Bagi kita orang-orang yang masih banyak hidup di dua alam, saudaraku ya. Rohani, sekuler jadi berbeda sama sekali. Saya sedang berkata, ada satu lagu berkata, buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu, biar kulihat wajahmu. Sebab Allah Maha Tahu. Mari kita belajar untuk bangkit. Yang pertama, kita mau dalam kedudukan kita yang lebih tinggi secara rohani. Bertumbuh terus. Jangan pernah berhenti dalam satu titik. Karena stagnan itu berarti kemunduran, apalagi pasif. Itu membawa kejatuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita bangkit anistemi, pindah posisi dari gaya hidup agamawi kepada perspektif kerajaan, di mana mengizinkan pemerintahan Kristus bukan cuma urusan rohani, pelayanan, tapi dia memerintah sebagai raja di bisnis kita, di keluarga kita, dan kita menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada kehendak Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, arti bangkit di sini adalah anistemi. Itu arti ketiga adalah berani melawan musuh-musuh. Haleluya ya. Berani melawan musuh-musuh. Ayatnya di mana? Efesus pasal yang ke-6 tentunya ya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya musuh kita bukan mertua kita. Musuh kita bukan menantu kita. Musuh kita bukan
gembala kita, musuh kita, saudaraku, melawan roh penguasa di udara, ya, melawan roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu, berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Ya, ini dia ya. Ayo, saya mau ingatkan dalam prinsip perspektif kerajaan, power, cara kerjanya is not outside in, but inside out. Cara kerja prinsip kerajaan Allah soal kuasa itu bukan dari luar ke dalam, tapi sesungguhnya dari dalam keluar. Saya buktikan ya. Dalam Markus pasal 16 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Kita semua kan? Kita semua loh orang percaya. Lalu kenapa? Mereka itu siapa? Kita kan orang percaya. Akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah itu dia. Ya, terima kasih buat host. Langsung dikasih ayatnya. Jelas kan? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka kita ya. Akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kembali ke layar lebar. Saudaraku, jelas. Ya, siapa orang percaya? Kita. Siapa yang mengusir setan? Kita. Dalam nama siapa? Yesus tentunya. Nah, kenapa sih kita yang harus usir setan? Di situ bukan cuma pendeta. Saudara, kalau jemaat cuma 100 atau 200, ya masih oke lah. Panggil Pak Tim, Pak, setiap kali ada masalah di rumah saya ini kok tiba-tiba ada penampakan Pak. Tolong ke rumah Pak, doain Pak. Ya nanti ada lagi gitu. Pak, kenapa Pak ya? Air kamar mandi itu bisa nyala sendiri Pak, padahal kita enggak nyalain misalnya. Kan aneh-aneh cerita-cerita di jemaat. Kalau semua model seperti ini hubungi Pak Tim saudaraku ya. Maka maaf ya, Ibu Evelyn kasihan. Bisa mati muda itu Pak. Tapi semua orang saudaraku, haleluya, mengerti bahwa kita orang percaya diberi kuasa mengusir setan-setan. Saya ingat waktu saya pertama bertobat tahun 87 ya. Saya sedang kuliah di Erlangga Surabaya. Nah, saya waktu masa muda nakal sekali. Tapi waktu saya bertobat, saudara-saudara saya pada dengar, oh Roni sudah bertobat. Sampai akhirnya ada satu keluarga, famili saya yang rumahnya tuh aneh. Suka kedatangan benda-benda asing di malam hari sambil berbunyi di atas seng rumah itu. Wah gitu ya. Mereka lihat, mereka naik ke atas, ternyata ada keris datang. Keris bisa terbang datang ke rumah itu. Jadi keris bisa berdiri, keris terbang itu memang ada ya. Itu kuasa gelap semua yang menggerakkannya. Lalu berapa hari lagi misalnya dobrak lagi apa? Ada gada. Gada ya. Wah, besi gada begitu. Terus ada hiasan-hiasannya. Itu bisa terbang. Berapa hari lagi bisa buat lagi tombak bisa datang. Lalu mereka ketakutan. Mereka cari saya dan kemudian mereka minta supaya saya mendoakan. Waktu saya datang ke rumahnya, itu satu box, satu lemari gede gitu. Benda-benda itu pada datang. Saya pelajari kenapa kok bisa ada benda-benda senjata-senjata datang. Ternyata itu rumah dulunya milik empu. Empu itu pembuat senjata di Jawa yang diisi dengan kuasa-kuasa gelap itu. Rupanya empunya meninggal. Nah semua senjata-senjata yang dibeli atau dikasihkan orang itu pada pulang ke rumah saudaraku. Ya, itu realita ya, itu kenyataan saudara. Itu kuasa gelap itu memang dia punya kuasa, tapi jangan takut. Nama Yesus nama di atas segala nama. Saya diminta mendoakan, saya masih baru bertobat. Astaga. Saya baru tahu ayat Yohanes 3:16.
saya baru tahu ayat Markus 16 ayat 17 ini, ya. Saya belum berpikiran jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Ya, saya kepingin jadi akuntan yang kaya raya gitu ya waktu itu. Ya. Tapi karena saya diminta itu, saya percaya firman Tuhan. Saya berdoa di rumah itu sambil memuji Tuhan, Engkau Raja sekarang dan selamanya, Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Lalu saya tengking itu dalam nama Yesus, setan-setan yang membawa senjata-senjata itu ke sini. Aku perintahkan demi nama Yesus, aku perintahkan pergi dan aku tolak segala kuasa kegelapan lewat senjata yang dikirim ke rumah ini. Demi nama Yesus, amin. Doa saya tidak usah panjang-panjang. Peristiwa itu sudah terjadi berapa tahun berarti? 36 tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak pernah datang lagi itu senjata-senjata. Saya masih baru sama sekali jadi orang percaya. Ya, nah jadi inside out, not outside in. Itu cara kerjanya. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan, seperti yang kita baca deh. Kita baca deh. Nah, ini ya. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang apa, saudara? Bekerja di mana? Di dalam kita. Jelas ya. The power is already inside of you. Sudah di sini. Ngerti ya? Jadi cara kerjanya bukan outside in, inside out. Keluarkan, saudaraku. Kalau kita tidak pernah praktek, kita tidak pernah praktek mendoakan mengusir setan, kita tidak pernah praktek mendoakan orang sakit, saudaraku. Gimana mau kuasa itu yang ada di dalam bisa dilepaskan melalui hidup kita? Makanya kita bilang bangkit, gitu ya. Ayo, kamu harus berani memanifestasikan kuasa-kuasa yang Tuhan berikan. Ya, nah memang ada kuasa yang turun seperti yang di kamar loteng itu. Itu untuk apa? Kuasa yang mengaktifasi karunia-karunia rohani. Ya, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bernubuat, pengetahuan hikmat, dan karunia-karunia roh yang lainnya. Itu memang pekerjaan Roh Kudus. Makanya perlu kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Tetapi begitu kita bertobat, the power of God is already inside of us. Di sini, saudara. Ayo, berani. Ya, aduh Pak, setannya artinya. Saudaraku, kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan menahan setiap kekuatan musuh. Jangan takut, saudaraku dikasih Tuhan. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia ini. Haleluya. Sebab itu bangkitlah gitu ya. Dan arti yang berikutnya, arti yang terakhir tentunya dari kata bangkit ini adalah, wow, ini saya suka ini, saudaraku. Bangkit untuk melawan setiap kesuaman. Nah, ya. Hati-hati, saudaraku, ya, kena pandemi 2-3 tahun, lemes-lemes, lemesnya kebablasan, saudaraku. Saya temukan beberapa orang, saudaraku. Saya tidak mengecilkan mereka yang suka online ya. Tapi pandemi udah berakhir kok, ya. Kita berani jalan-jalan ke mall, makan di restoran, kita bisa ketawa bebas, jalan-jalan di mall bebas. Kenapa kita ibadah onsite tidak berani, ya? Ayo, Ibrani 10:25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Hati-hati loh, nanti jadi kita yang membiasakan. Ya, hati-hati. Kalau dibiasakan lama-lama jadi budaya, saudaraku. Dan ini bukan budaya positif, ini budaya negatif. Tapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Nah, saya ajak setiap kita bersama-sama untuk
Melawan semua kesuaman. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wow, kita perlu. Karena kalau kita berkumpul bersama, saudaraku, dalam satu komunitas ya, entah kul, entah ibadah raya, saudaraku, itu di mana Tuhan mau lewat pertemuan-pertemuan ketemu itu, karunia-karunia roh itu dapat dimanifestasikan sehingga kita bisa melayani satu sama lain oleh karunia-karunia kita. Orang lain bisa diteguhkan, dikuatkan, dihibur, dibangun gitu ya. Makanya ayo lawan setiap kesuaman yang ada. Hati-hati saudaraku, saya harus ingatkan ini baik-baik. Musuh yang berbahaya sekarang itu adalah comfort zone, kenyamanan. Ya, kenyamanan ini bisa dibiarkan, itu bisa menjadi membawa kita kepada kelesuan bahkan secara rohani. Tuhan pernah marah kepada 5 gereja di kitab Wahyu 2, ada Wahyu pasal yang ketiga. Hanya 2 gereja yang dipuji, Smyrna dan Philadelphia. Tapi salah satunya yang Tuhan kecam itu adalah jemaat Laodikia. Kenapa Laodikia dimarahin Tuhan? Enggak panas, enggak dingin. Ya, maka bahasa Menadonya lau-lau. Makanya jemaatnya Laodikia. Nah ini anu ya, kebetulan aja. Tapi yang jelas saudaraku, Tuhan marah. Tuhan bilang aku memuntahkan engkau. Ya, engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Kalau panas ya sekalian panas, kalau dingin sekalian dingin gitu loh. Enggak ada area abu-abu. Ya, gray area, enggak ada. Kalau hitam ya katakan hitam, kalau putih ya putih, jangan campur jadi abu-abu. Kalau ya, kalau tidak, tidak. Jangan abstain. Tuhan mau ketegasan kita. Ayo, saya ajak saudaraku, kita yang mungkin agak mulai lemah, apa semua. No, move in the opposite spirit. Ayo bergerak dalam roh yang berlawanan. Ya, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita mau bangkit, melayani Tuhan, terlibat lagi. Gitu ya. Ayo menyala-nyala. Ya, karena kita tahu saudaraku, saya percaya Indonesia ini pun akan terjadi lawatan yang luar biasa. Tidakkah City of Love merindukan kejadian di Asbury yang ada di University Asbury yang ada di Kentucky itu, dan juga di Lee University menjalar. Wow, bayangin ketika di ruang ibadah Anda puji-pujian, tiba-tiba wah intervensi sorga. Wow, revival, revival, revival in the land. Bang, lawatan Tuhan. Orang-orang berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Orang menangis, disadarkan dosa-dosanya. Lalu tadinya yang ogah-ogahan jadi yang malas, yang lemes, menyala-nyala, mencari Tuhan, merendahkan diri. Dan ternyata itu berlangsung luar biasa, terus merambat kemana-mana. Ini mimpi kita semua ya. Sehingga let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Doa Yesus yang diajarkan Yesus terjadi atas setiap kita semuanya. So, malam hari ini bangkit ya. Haleluya. Anistemi. Amin. Mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Keserupaan Kristus harus menjadi tujuan utama. Yang kedua, pindah posisi dari gaya hidup yang agamawi, yang membedakan sekuler dengan rohani, tapi perspektif kerajaan. Kita menjadi suci bukan cuma urusan rohani. Di bidang bisnis kita, di bidang apapun, pikiran, perasaan, kehendak diselaraskan dengan kehendak Kristus. Lalu yang ketiga, berani hadapi musuh. Kuasa gelap sudah dihancurkan Tuhan Yesus Kristus. Roh yang di dalam kita lebih besar. Dan cara kerja kerajaan Allah bukan outside in, tapi inside out. Nyatakan kuasa Tuhan. Praktekan supaya keluar kuasanya dinyatakan jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita menyala-nyala. Tidak boleh suam-suam kuku. Lawan semua kesuaman. Mulai mendekatkan diri. Berdoa, cari wajah Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Saudaraku, mulai bersekutu dengan orang-orang percaya. Haleluya. Ya, berdoa dalam roh. Bangun iman percaya saudara. Penuhi dengan firman Tuhan dan renungkan. Wow, roh kita membara. Setrika panas berguna. Setrika dingin tidak ada gunanya. Ya, sama. Ketika kita menyala-nyala saudaraku, membuang semua kesuaman, kita akan membawa
dampak yang positif, menular kepada orang lain. Doa saya, biarlah City of Love. Wow. Menjadi sungguh-sungguh gereja yang menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang, menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan yang kuat, dan mengalami kebangkitan di segala bidang yang ada. Dan Tuhan akan memberkati, mencurahkan rohnya hebat, terjadi kebangkitan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami adalah umat pemenang. Kami mau bangkit, Tuhan. Kami tidak boleh dalam keadaan yang sama. Kami harus bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Kerohanian kami harus meningkat, ya Tuhan. Sampai berkesempurnaan Tuhan Yesus. Kami juga, Tuhan, tidak ingin kami tinggal dalam keadaan di mana kami kompromi dengan dunia. Kami mau repent, kembali kepada kedudukannya lebih tinggi yang memang Kau inginkan, ya Tuhan. Bahkan kedudukan tertinggi, menggunakan perspektif kerajaan Allah, di mana kami sadari kuasa-Mu sudah di dalam kami, untuk kami manifestasikan, melayani orang lain, dan menegakkan kerajaan-Mu. Kami mau Kau pakai, Tuhan, untuk berani menghadapi musuh. Bangkit kami. Dan karena kuasa telah Kau tanam dalam diri kami. Pertajam itu, Tuhan, supaya setiap kami dipakai untuk mengusir setan, menumpangkan tangan atas orang sakit. Dan kami menyatakan kuasa-kuasa karunia-karunia roh itu bekerja hebat di seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan. Dan kemudian kami menolak, kami bangkit menolak segala kelesuan-kelusuhan. No, kami mau menyala-nyala bagi Tuhan. Kami mau semangat. Kami mau gaspol lagi bagi Tuhan. Dan mengejar semua ketinggalan kami. Nyatakan itu atas setiap kami, Tuhan. Dewasakan kami. Proses kami. Supaya kami berkarakter Kristus. Dan kesurupan Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Pak Timothy dan Ibu Evelyn. Mereka berdua, Tuhan, sehati, sepikir, sejiwa, soro, sepisi. Tuhan karuniakan hikmat untuk menggembalakan. Hati Bapa, hati gembala yang kuat. Lindungi dari yang jahat, Tuhan. Kalaupun ada bersatu hati musuh menyerang mereka, biarlah bertujuh jalan mereka lari, Tuhan. Musuh-musuhnya meninggalkan kedua hamba-Mu ini, Bapa. Aku lepaskan berkat indah. Seluruh jemaat-Mu kompak, sehati, rukun satu dengan yang lain. Dan mulai melihat visi besar dan bergerak bersama-sama. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi kegerakan mereka. Sebab Roh Kudus di pihak mereka. Tuhan yang meratakan gunung-gunung di depan mereka. Tuhan menimbun setiap lembah. Tuhan menjebol pintu-pintu besi dan palang-palang tembaga. Aku lepaskan berkat ini dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.